Boyolali. Lagi di kantor kecamatan ya. Oke, kita keluar dulu. Biar ada bukti, biar jangan hoax. Bayar 819 traktor, jadi masih 900. Ini di kecamatan kantor. Ada. Mana? Kata bapak itu bapak petugas. Oh, Depan tuh Bojono itu itu kecamatan di sini. Kecamatan Wonosegoro. Ada KKN. Mana Pak? Petugas apanya? Pak Janes ada? Petugas. Ini udah pada libur lah, kebetulan kan bupatinya aja adiknya masih sebagai bekas pribadinya. Oh, adiknya si David. ya. Inilah dia. Terus dari sini kita mau ke desanya Pak. Desa apa gitu ya kalau tahu? Desanya nggak jelas. Oh iya ya, kecamatan ya Pak ya katanya. Desanya kan nggak jelas. Harusnya disebutkan desanya. Harusnya mana, di mana ya? Apa ya? Tapi mungkin ada filingnya nanti, berkasnya. Lu buru jahan. Oh, itu Kak Bang BKK Boyolali. Kecamatan Wonosegoro Boyolali. Ini ya. Say something. Ya, oke kita udah di Kecamatan Wonosegoro. Bersama tim Pak Taufik, Pak Michael Sinaga, Pak Janes Syahaan. Kita rame-rame sambil Pak Andika dan lain-lain. Mudah-mudahan ada berkasnya ya kan. Meskipun tidak Berkas apa? berkas tentang di desa mana? Udah desanya Haji Wonosegoro ini aja tahun 2007. Kecamatan ini. Kecamatan, tapi dibilang masa di kecamatan. KKN. Udah kecamatan. Oh itu. Ya. Sini. Katanya Pak Camat ada. Udah. Pak, katanya Saya berdua. Katanya di sini lokasinya di kecamatan ini. Betul, ini kecamatan Wonosegoro. Maju dikit, nggak dengar. Kecamatan Wonosegoro tuh, ini Wonosegoro dan ini ada Pak KLT Pak Camat di dalam itu. Oh, berarti bisa melihat filingnya gitu Pak ya? Kalau untuk hal-hal itu mohon nemui Pak Camat Pak. Oh, ketemu Pak Camat. Oke. Yang penting sudah nyampe dah. Oh ya. KKN paling baru tahun berapa itu Pak? Kalau KKN sampai tahun ini juga ada ya? Ya. Kalau tahun 90-an, Bapak ingat nggak? Saya belum di sini. Belum. Lahir. Tapi kalau Karanggede tahun 89 itu saya ingat. Karanggede dipakai ya. Betul. Di sini juga 8 berapa ya Pak, sama desa Ngablak itu juga 83 ada. Oh, 83. Dari UGM itu Pak. Oh, dari sini 83 tahun 83 dan 86. RT atau UGM itu 83 nggak salah. Gitu ya. Itu dulu Pak Mbah Lurah yang sudah almarhum. Oh, gitu ya. Tapi nggak tahu dari fakultas apa, nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi 83 dan tahun 85. 83 85. Oh, 83 85 ya. Memang pernah dipakai UGM, cuman dari fakultas apa nggak tahu. Atau mungkin Pak Jokowi pernah KKN di sini, Mbah Lurah mantan. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Jadi belum
memang ada KKN, tapi apakah pada saat itu ada Pak Jokowi atau tidak? Pak, kalau kemarin yang viral itu kan fotonya itu yang berkacamata itu di Depok Sari Duku Gagatan. Ini seberang ini udah Gagatan. Oh gitu. Udah Toyan. Iya. Kalau Depok Sari itu kan lokasinya dari sini lebih kurang 1 kilo. Oh 1 kilo. Kanan jalan ya. Betul. Dan perangkatnya kita di desa itu juga. Oh gitu. Kalau untuk kepastian dari siapa? Ya. Pak Agus Salim di sini PLT. PNS saya staf. Oh staf ya, staf kecamatan ya. Jadi sepertinya dari dialeknya bukan orang sini ya. Saya orang Bandung. Nah, makanya kumaha damang. Kumaha damang. Kumaha damang ternyata. Oke, terima kasih keramah tamahannya ya kita datang ke sini. Tapi taunya ada KKN tahun 83, jangan-jangan dari TV nih Mas? Bukan? Kalau saya dari Desa Ngablak itu dari perangkatnya Pak, karena mbahnya dulu sebagai lurah di situ. Oh, di Desa Ngablak. Ngablak. Ngajung-ngajung itu dari UGM juga ada dulu tahun 83 Pak. Cuman fakultasnya nggak ngerti, nggak tahu. Ya. Oh, desanya Desa Ngablak. Ya. Oh. Kalau yang bilang kan kemarin Depok Sari, Duku Gagatan, Desa Ketoyan. Desa Ketoyan. Saya yang ada di situ 15 April. Temennya mengatakan Desa Ketoyan katanya, termasuk Saminuddin Barorito katanya di Desa Ketoyan katanya di ruangan itu. Di sana masih ada sesepuh. Desa apa tadi Pak yang viral itu? Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosigoro. Itu 83 memang dipakai KKN UGM. Ada Pak Jokowi nggak di situ? Di situ kalau yang foto yang viral kan hanya berkacamata itu. Oh berkacamata, cuma nggak yakin apakah kalau dipastikan itu siapa, tapi kita tidak tahu. Jadi saat itu pria berkacamata yang ber-KKN. Lihat sini dong Pak, kok malu kumaha damang? Ya seperti kalau orang Sunda Pak. Oh. Orang Batak Pak. Tahu saya Pak. Nggak tahu malu ya. Saya senang sama orang Batak. Salam sama KDM nggak deh? Enggak Pak. Oh enggak. Kalau Pak Agus Salim itu kan pahlawan ya. Dari Padang. Ahli diplomat ya, ahli diplomasi ya. Yang penting satu tujuan kalau benar. Oke, bagus. Kebenaran itu milik satu orang. Betul. Walaupun musuh itu ribuan, satu orang itu milik backingnya Gusti Allah Pak. Ya. Jadi ya, terima kasih Pak Agus Salim. harus mau Oh ya. Lo Pak, kami bisa melihat berkasnya di mana Pak? Kalau berkas saya rasa Di kantor sana Pak? Kecamatan udah. Sudah bicara dengan Kecamatan. Wawancara dong, Le. siap. Pegawai Kalian dua. sama saya. Ngomong sama dia. Ngomong nih. Tadi kan ya, langsung masuk nggak apa? Langsung masuk. PLT Camat sedang ada Pak ya? Tadi ada Pak. Oh ya. Harusnya berkasnya ada dong Pak. Kalau berangkat kita karena kita orang baru itu Pak. Ya. Nggak begitu paham Pak. Oh. Kalau untuk berkas-berkas itu udah lama sekali gitu Pak. Bahkan mungkin PNS yang ada di sini ya belum ada yang belum lahir itu. Oh, PNS di sini mungkin ada yang belum lahir Masih tahun. baru-baru 83 itu kan belum ada semua. Oke. Terus yang viral itu apa katanya? Soalnya kalau yang di 15 April 2025 yang dari teman-temannya Pak Joko Widodo dibilang di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosigoro. Kecamatan Wonosigoro. Terus ada lagi juga lebih spesifik Desa Ketoyan, Duku Depok Sari. Duku Depok Sari. Depok Sari Duku Gagatan. Oh. Yaitu Desa Ketoyan. Ya, Desa Ketoyan. Ya, Itu ada filenya. Itu yang pria berkacamata bukan? kalau yang merah itu ya yang dimaksud mahasiswanya yang berkacamata. Di Desa Duku Gagatan, Depok Sari, Duku Gagatan, Desa Ketoyan. Oh, Desa Ketoyan. Tadi yang Bapak bilang desa apa lagi? Yang ada Kalau itu yang dari perangkatnya kan dulu pernah apa dia Desa Ngablak, Pak. Desa Ngablak. Dan Ngablak itu udah kecamatannya pemekaran dari Wonosigoro. Oh. Tahun berapa pemekarannya?
2007 ya Pak, sekitar itu. Oh. Jadi Kalau kantor kecamatan ini dibangun tahun berapa ini Pak? ini 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Oh, kecamatan ini baru. Gedungnya Pak. Oh, gedungnya. Oke. Arsip dari gedung lama rapi nggak disimpan ya kira-kira? Kalau itu karena saya juga mutasi ya Pak. Oh, tuh langsung aja lah ke sana, Pak ya. Ya langsung saja. Kita Oh, coba oh. lihat di pengarsipan di gedung sana ya. Ayo, Pak. Bapak duluan dong. Ayo. Selfie sih, selfie. Oh, selfie saya. Ayo. Kita mau menanyakan sebenarnya di vlog Pak. Oh. Yang jawab itu dong bapaknya. Ya. Pak. Jadi kemarin Sudah ada yang masuk. Oh, sudah ada yang masuk. Ayolah. oh ya, Sana, Pak. kita tanyakan. Kita masuk dulu. Soalnya belum ada filenya, berkasnya katanya sudah tua. Oh, kita nggak tahu. Kalau memang nggak dapat hari ini, bisa jadi kita datang lagi ya kan? Untuk melihat desa Ketoyan. Mana nih? Tutup. Ini dia ruang pelayanannya. Tutup. Oh, dari sini coba. Permisi Pak, bisa jumpa Pak Camatnya Pak? Pak Camat. Iya. Pak. Ada dalam. Oh, ada di dalam. Bisa ketemu Pak? Udah ada yang masuk ke sana? Oh, udah ada yang masuk? Siapa yang masuk? Pak Taufik? Belum. Ada satu yang pakai hitam abang. Oh, Mas apa? Anggotanya Pak Taufik? Bukan, yang satu mobil sama abang. Oh, Pak ini Projo. Iya. Lek. Ayo Pak, di Pak ini aja Pak Taufik yang apa masuk. Kalau saya kan cuma apa namanya penggembira sama Pak Taufik aja ya kan, Oke. Ya, nanti infonya selanjutnya ini. Ordal nih. Pak Taufik aja lah ya Pak, yang dituakan, yang ketemu sama Pak Camat. Nggak boleh direkam ya? Oh, nggak boleh? Apa nggak boleh direkam kalau kita ketemu bertemu? Boleh direkam nggak Pak? Ketemu Pak Camat. Oh, udah ada Pak, masuk aja lah Pak. Udah ada yang masuk kok. Mas Projo. Oh, Mas Suroto. Suroto. Izin ya Pak. Kalau Mas Suroto langsung aja masuk, soalnya kampungnya di sini. Kula nuwun. Kula nuwun Bu.
Ya, pertemuan dengan Pak Camat ya. Ini Bang Mike dari Sentana. Ini Bang Rismon. Ini respon Pak Camat, makasih. Siang Pak. Biar aku aja. Biar aku aja. Ayo Pak Camat gini Om. Ngantarin pun ngantar santan ya. Dia pasti pulang jam berapa gitu. Kan di hari kecil sampai Gini. Boleh salam. Gini. Ini yang dari Sentana Pak. Oh siap. Ini Pak Taufik yang dari Solo gitu. Serius sama abangnya. Video. Bukan, itu abangnya 14. abangnya bupati itu. Iya. Ayo Bu, beli Bu. Sini Bu. Itu situ. Pak Camat di situ. Izin direkam ya Pak Camat? Pak Camat santai Pak. Ya itu Pak, Sinilah, biar aku. sebelumnya mau pergi mengganggu kesibukan Pak Camat. Ini teman-teman satu dari media, saya Sulotos itu relawan aktivis politik dari rakyat lah. Bang Rismon ini yang datang ahli forensik dari UGM dan Jepang ya. Terus Pak Taufik ini pengacara. Beliau ini tadinya habis dari Solo untuk gugatan ijazah palsu SMA nih Pak Jokowi. Nah, terus kami kedatangan ke sini itu menanyakan karena Barreskrim berbicara Pak Jokowi ini pernah KKN 3 bulan di Wonosegoro ceritanya begitu. Jadi kita pengen tahu apakah Bapak pernah dengar dan mengetahui kebenaran itu, karena publik masyarakat juga pengen tahu Pak kebenaran itu, biar tidak ada kita di antara dusta ya Pak. Iya. Biasanya tidak ada kita di antara dusta. Jadi biar masyarakat publik juga memahami bahwa kebenaran itu emang kalau yang ada ya iya, kalau enggak yang enggak. Monggo Pak Camat. Terima kasih dari teman-teman. Sentana TV. Sentana TV. Saya dari organisasi Gerak Perjuangan. Saya berbeda ya. Oh iya. Sudah ya. Jadi saya kan juga menjabat RT sama juga. Oh iya. Saya kan ketika ada informasi terkait KKN Pak Jokowi itu saya sebenarnya juga nggak tahu Mas. Tadi itu saya juga ada yang WA saya terkait dengan ini ketika tadi ada kegiatan, saya malah kaget kalau KKN di tahun segitu kan saya juga masih sekolah. Masih SD ya Pak. Masih SD. Dan maksudnya gini juga ya, kalau saya di sini desanya itu desa mana kan saya juga nggak tahu yang di Gitu. Kalau Wonosegoro itu berapa desa? Ada 11 desa. 11 desa. Memang bilangnya hanya kecamatan Wonosegoro. Sama desa Nabrak. Desa Nabrak ada ya Pak? Desa Nabrak itu ikutnya Wonosamudro. Oh, beda lagi. Kecamatan 9. Oh, tapi dulunya satu dengan Iya, sini itu dulu kan waktu pemekaran wilayah. Jadi pemekaran wilayah itu Wonosamudro terus pecah jadi Wonosamudro sama Wonosegoro. Tahun berapa itu? 2019. Oh, Karena dulu itu 18 desa. iya. 18 desa kan terlalu Luas. di cakupan wilayahnya. Terus di mekarkan wilayahnya dibagi dua dengan Wonosamudro. Dengan Wonosegoro. Dulu 18 itu semuanya Wonosegoro. Iya, gitu Pak. Jadi 18 jadi dua. Terus kita kebagian dari 3 desa yang ada di Kecamatan Pengungsi itu juga masuk ke sini. Masuknya ditambah dari musuh. Iya, dari musuh 3 masuk sini. Jadi terkait dengan info yang tadi, info KKN masuk ke mohon maaf, saya tidak bisa. Karena keterbatasan kami ya Pak. Jadi kami ini kan memahaminya kalau seandainya KKN yang zaman-zaman saat ini itu biasanya kan dari universitas kan mengajukan yang namanya proposal atau surat
bersurat dulu ke kecamatan gitu. Nah itu mohon maaf Pak Camat, apakah ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan KKN itu, mohon maaf kalau boleh atau kalau ada apakah disimpan tidak Pak Camat? Ini tahun 2000 tahun 85 83 tahun itu kan saya juga masih SD. Oh iya. maksud pulang ya Pak. Arsip untuk arsipnya itu apakah dari kecamatan? Makanya gini Pak. Jadi dulu kecamatan ini gedungnya ada di depan. Belum di sini. Belum. Saya pindah di sini ini gedungnya katanya baru. Dulu itu bangunnya di depan. Ketika itu kan pindah. Nah, terkait dengan arsip-arsip yang lama dulu saya juga tidak tahu. Berarti kalau kemarin selama saya di sini tuh yang ada KKN kan dari Solo, dari Udi, itu memang ada. Saya ya dari dekat-dekatnya kan ada yang perwakilan di sini. Dari satu provinsi ya. Jadi satu provinsi pun sebenarnya dekat Pak kan cuma Solo. Udi paling jauh Semarang. Tapi dekatnya datang juga Pak. Biasanya dekat. Nah, kemarin itu saya menerima yang barusan saya terima KKN yang dari Solo itu kan saya terima di sini. Cuma nek surat tugas dari zaman dulu saya nggak tahu. Lama Mas, tahun 1985 Kecamatan Wonosegoro ini udah ada belum? Iya sudah. Kelihatannya Sudah ada. 85 itu saya masih SD Pak. Tapi udah ada desa Kecamatan Wonosegoro ini. Sudah, harusnya sudah. Sama tak saya sini nih. Saya lali. Arsipnya ada enggak? Cuma masalah yang masuk tadi saya tidak bisa memastikan. Tapi kan karena dulu juga ada perbedaan gedung Pak. Katanya kan dulu gedung lama itu di depan, dibangun di pindah sini. Tapi satu lagi pertama, kalau kecamatan itu kan karena ini kecamatan, bukan di kecamatan jangan pasti satu desa harus ada kan. Di desa mana ditunjukkan, seperti yang kemarin dari Solo ada bilang minta ini mengetahui kecamatan, tapi dia minta ke desa ini. Desa ini harus ada desanya kan Pak. Begitu maksud saya kan Pak Jokowi bilangnya di desa Wonosegoro. Saya orang juga bingung melacak di mana gitu loh. Makanya saya tadi juga kurang jelas ya kalau kita di Wonosegoro kan ada 11 desa. Kalau yang dulu kan 18 desa Pak. Enggak, Pak Jokowi bilang pada screen bilang waktu keterangannya bahwa betul si Pak Jokowi itu membuat KKN di Kecamatan Wonosegoro. Sementara kecamatan tidak pernah memberikan satu lokasi di kecamatan. Berarti semua kecamatan itu dong desa itu dia KKN kan? Saya kurang tahu. Ya misalnya kalau bilang di kecamatan, harusnya saya itu di desa Nangka, desa Setan apa itu? Apakah desa apa saja? Jadi saya rasa itu kayaknya gimana di reskrim itu mengatakan reskrim itu membuat pengumuman itu di desa Wonosegoro itu memang betul-betul satu kecamatan itu. Atau jangan-jangan ada desa yang namanya Wonosegoro juga. Ada Pak. Desa Wonosegoro, atau kecamatan Wonosegoro? kecamatan. Kalau dari Dirtipidum, kecamatan. Ini biar jelas kan. Artinya kan di Barreskrim itu tidak menunjukkan nama desanya Pak. Jadi saya kadang karena saya juga di kampung saya ada begitu Pak, di Sumatera Utara nama kecamatan dan nama desanya sama. Jadi jangan-jangan waktu itu tahun 1985 83 ya itulah kira-kira tahun itu mungkin ada juga desa namanya Wonosegoro Pak. Oh, desa Wonosegoro ada. Sampai sekarang masih ada Pak desanya. Daerah mana? Oh itu. Makanya desa Wonosegoro kecamatan Wonosegoro. Pak di Ada historis untuk KKN gitu. Di desa ini. Pak, satu pertanyaan dong. Pak, di internet itu ada pendirian desa-desa, pendirian tiap desa. Pendirian tiap desa. Ada yang baru didirikan 2007, apa itu benar? Atau 2002? Maksudnya di wilayah Wonosegoro? Iya, Kecamatan Wonosegoro, apakah itu benar? Pendirian desa? Iya. Dibuat desa baru itu? Nggak tahu Pak, mungkin apa maksudnya? Pemekaran mungkin Pak. Pemekaran atau apa? Pemekaran wilayah kecamatan tadi Bang. Oh. Artinya di sini 18 desa. 18 desa dipecah jadi 2 kecamatan. 2 kecamatan. Jadi
dijadikan di Kecamatan baru di Wonosamudro. 10 desa. Kita kan jadi 8 desa. 8 desa itu kita menerima dari pecahan kecamatan pengungsi itu 3 desa masuk sini gitu. Jadi kita sekarang jadi 11 desa. Oh, jadi nggak ada berkas Pak, apa namanya KKN tahun 83 itu yang tersisa di sini. Kan kalau saya dulu KKN, Pak. Kalau tahun segitu kayak kurang tahu ya Bang. Jadi Ya maksudnya ini arsip gitu loh. Arsip Pak. Dari sini tentang KKN sekitar tahun itu. Saya kan KKN di Wonosobo, Kecamatan Kepil, itu pertama datang ya ke kantor kecamatan Pak. iya betul. Baru setelah itu disebar ke desa-desa. Nah, saya yakin pihak UGM pertama berkoordinasi dengan camat setempat. Tentu koordinasi itu ada tulis-menulis. Baru setelah itu mereka sebar ke camat lah yang bertugas untuk mendistribusikan para mahasiswa tersebut. Memang nggak ada pertinggal arsip dulu, Pak. Saya belum tahu. Itu arsip yang dulu di mana saya nggak tahu ya. Kalau ada gudangnya biar kami bantu nyari, Pak. Makanya saya ngatur. Dulu sempat kita pindah kantor. Oh. Iya, makanya ini gedung baru. Dan arsip-arsip yang dulu itu saya juga nggak tahu di mana. Atau gini Pak, seandainya ada arsip-arsip semacam itu yang ditandatangani oleh kecamatan untuk menyebarkan mahasiswa ke desa-desa, apakah itu dilaporkan ke bupati? Saya kurang tahu. Enggak, yang sekarang. Yang Bapak tadi mengatakan ada menerima dari Solo, universitas apa itu tadi, sampai di Semarang ada. Nah, kalau Bapak kemarin mengadakan KKN di sini, saya mengadakan ya. Pokoknya ada menyelenggarakan KKN di sini, universitas itu, arsip yang Bapak tanda tangan itu ditembuskan ke bupati tidak? Tidak, saya tidak kirim ke bupati. Oh, jadi saya cukup sampai camat saja ya? Saya yang menerima dari kampus ke sini, sosialisasi, ada surat, mau KKN, hanya itu yang kemarin saya. Tembusannya mungkin tidak bisa. Biasanya dari pihak kampus sendiri yang nembus itu tidak? Bukan ke kabupaten. Oh. Jadi menurut arsip KKN yang tertua yang ditemukan ya itu tahun berapa Pak? Yang tertua KKN yang daftar masuk arsip yang masuk sini yang pernah yang enggak. Mohon maaf ini saya kesulitan. Mungkin pertanyaannya gini Pak. Tadi kan Bapak bilang ada perpindahan gedung dari Seberang ke sini. Itu di tahun berapa? Itu sebenarnya bukan seberang Mas. Itu cuma depan. Kemarin dulu, karena saya juga belum masuk ke sini ya. Iya. Jadi katanya dulu yang kayak lama itu kan di depan, kan itu gedungnya. Terus dibangun, dibesarkan ini di belakang. Dulu aja. Itu aja dari depan situ, terus dipindah ke sini. Oh, jadi bukan pindah tanah? Oh enggak. Masuk tanahnya ini aja ya? Satu lokasi. Satu pertanyaan Pak. Pak Jokowi kan presiden 10 periode. 10 tahun. 10 tahun. 50 tahun. 10 tahun Pak. Kalau benar KKN di Kecamatan Wonosegoro ini atau salah satu desa di Kecamatan Wonosegoro ini, apakah tidak ada kebanggaan selama ini? Itu adalah mahasiswa kami yang pernah KKN di Wonosegoro. Nggak ada dari para sepuh-sepuh di sini Pak, bincang-bincang seperti itu. Atau Bapak nggak pernah dengar misalnya orang-orang tua dulu itu mahasiswa yang pernah KKN di sini gitu, Pak? Itu mohon maaf, saya kurang ya. Nggak dengar ya? Saya tidak tahu. Tadi saya juga terus kaget, Mas Rondi matur seperti itu kan, saya juga bingung, ngerti. Harusnya kan Pak, kalau presiden Pak, dan di sini dia 3 bulan KKN, maka desa ini sudah ya seperti saya Pak ya. Kalau saya jadi presiden, tentu desa Kepil itu pasti jadi kota madya saya buat Pak. Bersejarah karena apa? Saya 2 bulan atau 3 bulan saat itu. Itu hubungan emosi dengan masyarakat sekitar itu sangat erat. Bahkan itu adalah salah satu proses akademik yang paling erat
ikatan emosinya selama saya kuliah di Elektro UGM yang masih teringat. Maka kalau saya jadi presiden, pasti itu desa Kepil itu pasti saya ingat, pasti saya kunjungi. Pernah nggak Pak? Iya, pernah nggak Pak Jokowi mampir ke sini? Ya selama saya di sini kan belum. Enggak, bukan dinas Pak. Selama Bapak kan besar di sini juga, bukan? Oh bukan, bukan hasil di sini Pak ya. Terus kesaksian warga sekitar sini nggak ada Pak Jokowi datang atau berkunjung? Oh gitu. Mungkin habis ini. Bukan hasil sini Pak. Oh, mungkin setelah ini mungkin datang ya. Berarti belum lama. Saya PLT-nya April kemarin. Oh, karena kan beliau Pak Camat itu korban. Oh, camatnya Mamang. Iya. Pak, mohon maaf. Kalau biasanya Pak, itu kan kalau dari yang namanya KKN ya, panjenengan terima atau yang panjenengan mungkin mengerti gitu aja. Kan ada beberapa KKN, tapi kita nggak bahas ya. Waktu lampau waktunya ya sebelumnya. Biasanya itu satu grup KKN itu kan apa satu semua dari kehutanan semua atau dari berbagai macam fakultas gitu. Kemarin itu biasanya Campuran. Jadi nggak satu grup itu satu fakultas begitu kan enggak ya? Ya kebetulan kami yang lalu-lalu kan ada pasangannya Pak. Saya kurang begitu iya karena kan yang dulu-dulu saya maksudnya gini, pas bukan bidang saya kan untuk sih kan. Dia sudah dapat camat, sudah yang lainnya. Kebetulan kemarin yang saya terima itu dari Solo itu, baru minggu kemarin. Itu silakan ke sini, terus silakan ke para kepala desa. Itu fakultasnya campuran. Biasanya per desa berapa distribusinya? Tidak mesti. Oh tidak mesti lagi. Yang saya lupa. Berarti kan campuran ya Pak. Nah, biasanya kan dalam program-program KKN itu kan ada program untuk kemajuan masyarakat. Contohnya kalau saya dulu betul Pak, tadi yang saya konfirmasi ke Pak Camat kan itu dari beberapa fakultas nih, satu grup. Nah kalau saya dari hukum biasanya kan saya katakanlah di desa A gitu. Nah di desa A ini saya bikin penyuluhan hukum untuk masyarakat kan begitu. Nah ini biasanya ada yang bikin tuku, ada yang bikin mading dan sebagainya. Kira-kira begitu ya untuk program-programnya. Atau kalau di Wonosegoro biasanya programnya seperti apa? Di Wonosegoro itu kemarin itu saya hanya tahu yang terakhir pas perpisahan hanya program UMKM. Programnya ya saya nilai biasa-biasa saja. Tidak begitu melibatkan banyak gitu Pak. Jadi saya kemarin terakhir yang dari UJB itu kan yang dulu sudah terakhir cabut itu kegiatannya cuma pasar UMKM. Pasar UMKM ya seperti itu. Setelah selesai kemarin minggu yang lalu itu datang periode lagi. Macam-macam. Jadi kalau program yang dekat-dekat itu biasanya kecamatan sudah tidak istilahnya itu mungkin tidak seperti zaman-zaman dulu booming KKN. Oh, biasa-biasa mawar. Yang selama saya di sini loh Pak. Yang kemarin. Tanya satu lagi Pak. Pada pertemuan 15 April 2025 dengan Wakil Rektorat UGM bersama rekan-rekan yang mengaku alumni sesama UGM dari Pak Joko Widodo, itu ada mereka itu hampir serempak menjawab bahwa Pak Joko Widodo lebih tepatnya di desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Ketoyan, bisa jauh nggak Pak dari sini Pak, supaya itu bisa kita kunci. Benar nggak ada menurut ini masih menurut, karena kalau menurut Dirtipidum kan di Kecamatan Wonosegoro, tetapi lebih spesifik lagi kata teman-temannya termasuk Pak Saminuddin Barurito dan lainnya yang hadir di situ, itu di Desa Ketoyan. Desa Ketoyan itu jauh nggak Pak? Bisa nggak kita kunjungi dari sini? Desa Ketoyan di sebelah selatan Polsek. Berapa kilo Pak? Ya, hanya 1 kilo Pak. Nah itu kita kunci dulu. Maksudnya kita akan kunjungi
desa Ketoyan tersebut, sehingga nanti tidak jadi apa, karena pengakuan mereka langsung di depan kami dengan Pak Roy, dengan Dr. Tifa, itu mereka bilang di desa Ketoyan, bahkan ada foto-fotonya mereka tunjukkan. Desa Ketoyan, foto-fotonya Pak Jokowi di situ katanya. Kata mereka ya, ini bukan Dirtipidum hanya tidak spesifik, hanya kecamatan Wonosegoro, tetapi rekan yang mengaku teman Pak Jokowi adalah di desa Ketoyan. Nah, kalau kita merujuk tahun di mana Pak Jokowi KKN, menurut Dirtipidum berarti 1983. Jadi dari dua informasi ini bisa kita tarik. 1983 menurut Pak Dirtipidum KKN Pak Jokowi. Menurut temannya di desa Ketoyan. Maka kita perlu periksa apakah benar 1983 Pak Jokowi di desa Ketoyan. Minimum ini benar atau tidaknya divalidasi karena cuma 1 kilometer lah. Tapi Pak, kalau desa Wonosegoro itu sebetulnya ini kan desanya kan? Kecamatan. Kalau desanya Wonosegoro Ini dong Pak, ini. Desa Wonosegoro sebelah sini, kalau desa Ketoyan sebelah sana. Ya, tapi desanya ini Gandeng. Desa Wonosegoro, kecamatan Ketoyan Wonosegoro sama Wonosegoro itu kan gandeng. Oh, jadi berdekatan ya. Oh, desa Wonosegoro juga dekat dari sini. Dekat. Jadi bisa kita datangi. Oh, bisa kita datangi dua-dua dong. Minimum 2 desa kan. Kita tanya. Karena memang ketika pengalaman saya KKN, itu memang camat itu hanya terlibat proses pembukaan maupun penutupan. Pemberangkatan kembali. Kedatangan maupun pemberangkatan kembali. Tetapi yang paling spesifik yang mengingat itu saya yakin itu di kepala desanya, di kantor desanya, iya. Dan kira-kira di tiap desa ada dong Pak, kronologis siapa saja kepala desa pada tahun 1985 gitu Pak. Pasti ada data-data itu dong. Kemungkinan harusnya punya mereka ya ingat supaya kita tahu juga tahun 85 itu, tahun 80 ke 85 itu kan kita nggak tahu tahun 83 ya? 83 Pak Jokowi kan 83 ya, menurut Barreskrim ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebenarnya sudah bagus nih Pak. Jadi Pak Camat apa adanya ngomongnya. Dan tidak ada apanya ini, tapi apa adanya. Terima kasih informasinya. Kita sangat mengapresiasi. Artinya kita bisa diterima di sini sangat baik. Keterbukaan informasi kepada masyarakat kan. Artinya kita mau mencari informasi aja kok di sini, tidak mencari yang lain-lain. Jadi terima kasih Pak Camat. Kalau sekarang nama desanya Pak Lurah siapa Pak ini? Yang mana? Kepala desa. Yang Wonosegoro sama ini. Wonosegoro itu Pak Iwan. Pak Iwan. Kalau Ketoyan Ibu Watgatun. Oh, Putri. Gitu. Nanti minta tolong nomor HP-nya. Saya rasa Niku Mawon mungkin bisa pamit, ya Mas. Ya. Kita mau menghadap Bu Lurah kali Pak Lurah. Ya ini sambutannya matur suwun. Terima kasih Pak. Kata dari teman-teman mohon maaf, dari Suntana, dari Pak Taufik CS sama Bang Rismon Syanipara. Ini kebetulan ketemu di sini, mungkin lihat YouTube di sekarang. Karena ya terus tadi Mas Ruka matur gitu, saya juga agak kaget. Saya itu nggak update. Itu update Pak. Sibuk lah Pak sebagai camat Pak. Kegiatan Pak, banyak kegiatan, makanya saya tidak begitu. Gitu. Karena Wonosegoro itu udah trending sekarang Pak. Gara-gara disebut. Jangan nanti jadi apa Pak, kecamatan wisata nanti. Kalau jadi kecamatan wisata, Wonosegoro ini malah bagus. Oh ya. Karena ya mohon maaf, kalau saya memperhatikan Boyolali dulu itu, mohon maaf, agak kasihan gitu loh. Kasihannya begini, bukan karena Wonosegoro itu gimana, tapi biasanya karena korban-korban politik itu dari sana, dari Boyolali terus
Wah, orang Semarang itu tak pindah. Wonosegoro. Harusnya itu. Wonosegoro ini banyak potensi alam, Betul. potensi wisata dan lain sebagainya. Makanya tadi Pak Camat sudah memberikan keterbukaan secara baik, secara bagus. Kami apresiasi Pak Camat. Jadi jangan-jangan Bang, kalau benar Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan malah jadi desa wisata nanti. Bisa jadi desa wisata, otomatis Pak Camat pun senang. Gitu loh. Siap. Ya itu gitu Pak. Jadi ya mungkin silaturahmi kita sampai di sini. Ntar ada waktu kita main lagi ya Bang. Oke. Saya mohon maaf karena tidak bisa menjamu aqua dan lain-lainnya, dan mungkin karena saya juga belum lama kan terkait informasi, mohon maaf saya tidak bisa menyajikan informasi yang panjenengan minta seperti tadi. Bukan arsip-arsip yang terdahulu saya juga tidak tahu karena mungkin juga sudah perpindahan gedung juga kemungkinan arsip sudah tidak ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Siap. Sehat selalu. Oke, siap. Boleh tak mampir boleh. Siap. Pak Tende. Siap. Terima kasih Pak. Siap. Nanti bisa ditonton di sebelah Pak Camat. Di sini tambah. Terima kasih Pak. Tambah kan Bang. Ya. Selamat Bang. Bang Rismon. Ayo. Pak Camat nikah lagi. Oh ya. Anjing. Bang Rismon Pak Ya Pak. Camat. Oh. Saya sampai dulu bila yang anak 12 tahun dicabutin bukunya itu. Oh, Oke. Ayo Pak. Dulu 1, 2. Nah, satu lagi. Lagi. Oke. 1, 2. Sip. Satu lagi. Satu, dua. Nggih. Oke. Siap. Camat itu di pemilihan masih Pak Dono. Kurang paham ya? Memang teman SMA saya kalau masih Pak Dono. Terakhir Pak Dono. Oh iya itu teman SMA. Oh iya. Kalau sekarang berapa saya bilang? Oh gitu. Mestinya berkurang sih. Oke, pemirsa, sampai jumpa nanti kita ke Desa Ketoyan. Kalau memang apa, kita live, tapi kalau enggak ya enggak. Oke, sampai jumpa. Ya, saya tidak tahu, tapi mendengar ya Pak, katanya benar. Tuh, kan ada media-media yang pembuatan 10 program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Lah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jentu, Pak Abdul Wahab itu. Tapi nyuwun sewu itu. Biasanya kan kalau untuk KKN itu kan para mahasiswa ini kan datang, terus kemudian membuat program. Lah itu waktu Ibu bertanya ada yang KKN yang bernama Pak Jokowi itu siapa yang matur bahwa beliau pernah KKN di sini itu siapa? Itu kan ada ya, nanti kalau Bapak kurang saya juga dari teman-teman saya kan di situ ada fotokopi namanya Pak Mukti dekat masjid Ketoyan itu pernah mengantar Pak Jokowi itu naik Vespa ke Solo. Ini saya cuma berita ya Pak, naik sepeda, dia ngambil gitar, ceritanya. Mendengar cerita dari cerita orang lain Ibu. Iya, mendengar cerita dari orang lain. Nah, waktu tahun 1983 itu kebetulan sekdesnya
bapak saya almarhum, dan kepala desanya ya juga sudah almarhum. Terus yang lainnya perangkat terakhirnya masih, tapi tidak waspada karena kan biasanya KKN itu kalau sudah ditaruh di kepala desa atau di kadus-kadus tempat kan sudah itu kan apa ya benar Pak Jokowi KKN di Boyan. Ya buktinya kok ya di sosial itu ada buat bikin program 10 pokok PKK itu, tapi yang Pak Jokowi yang mana kan saya nggak tahu. Itu yang buat program 10 pokok PKK itu wujudnya nopo? Apakah buku atau kayu Pak? Oh, kayu. Dari papan itu, papan kan biasanya ditempelkan di jalan-jalan. Ya. Terus dulu kan dari UNS, dari mana-mana itu waktu tahun 80-an ke atas itu programnya memang bikin nama masjid, nama ya PKK, nama-nama musola itu nanti ditempelkan di tempat-tempat. Berarti masih ada sampai sekarang? Ya, yang buktinya itu ya mungkin sudah tidak ada mau 8 bulanan. Sudah lapuk mungkin. Iya. Berarti betul di desa ini Bu ya? Iya, ketua ya poskonya Pak Gubernur. Itu 42 tahun yang lalu. Iya. Ketika itu 42 tahun yang lalu. Ibu usia berapa? Apa? Ibu usia berapa? Saya usia 60 lebih, 60 berarti mana? Saya kelahiran 62 Pak saya. Iya. Ya, kurang lebih. Iya. Ya, mungkin kan saya ya ada KKN kan tidak tahu. Tapi berkas administratif tentang adanya KKN ya Pak Jokowi masih ada Bu? Tidak ada Pak, karena arsip itu kan biasanya 10 tahun sudah di ya. Kalau arsip KKN sekitar 10 tahun dimusnahkan sudah tidak ada. Semua arsip itu sudah 10 tahun hilang. Dibuang atau hilang? Biasanya mungkin. Ya mungkin ditaruh di kalau saya kan menjadi kepala desa tahun 21 Pak, melanjutkan suami saya. Berarti tahun 83 Bu, tahun 83 Ibu udah SMA atau udah kuliah ya? Ya saya kebetulan nggak kuliah Pak, cuma SMA ya. Tapi pasti Ibu tahu dong pada saat tahun 83 pernah ada mahasiswa UGM udah ke desa. Iya kan di desa Ketoyan ini banyak dari Satya Wacana, dari UNS itu sering ada. Ibu pasti kenal kan? Iya. Iya. Bergaul kan? Iya bergaul. Tapi saya ya nggak ingat Pak. Ya kan kalau mahasiswa gitu kan saya mungkin masih ya biarpun sejajar tapi kan ya nggak tanya-tanya namanya. Personalnya nggak apa ya. Kenal nggak Bu? Tahun 83 Ibu kan usianya 20-an ya Bu ya? Iya. Berarti sebaya. Kemungkinan. Ibu kampungnya kan di sini Bu? Iya, saya kampungnya juga di sana Pak. Nah, Ketoyan. Gambar-gambar yang ada di media sosial itu kan ada foto-foto. Yeah. Ibu nggak ada ingat siapa Pak. itu? Nggak ingat. Tahun 83 itu? Nggak ingat Pak. Oh, berarti informasi bahwa Pak Jokowi katanya KKN di sini dari cerita yang didengar Ibu dari? Nah kebetulan teman-teman saya itu fotokopi. Saya ya itu benar atau enggak, maaf ya Pak, saya ini cuma saya nyambung lidah saja dengar itu katanya betul. Pak Jokowi. Asmani pun sih ya fotokopi itu. Pak Mohuri Pak. Pak Mohuri. Nanti panjenengan mios ke PRI terus
kiri jalan ada masjid, kanan jalan ada fotokopi. Itu ya Pak Muhri. Ya, nanti Pak Muhri itu saksi waktu KKN itu ada di situ. KKN situ kan ya anu sarjana dari ISI Yogyakarta. Saat itu apa nyambut tamu itu Fotokopi. Pak Muhri fotokopi. Yang tadi nganterin pakai Vespa tadi itu. Ya. Oh gitu, Pak Muhri itu. Iya, Pak Muhri. Oke. Itu katanya nganterin, cerita ke ibu nganterin pakai Vespa untuk ngambil gitarnya Pak Jokowi. Yang nganter Pak Jokowi ngambil Ya, gitar. Pak Muhri namanya. Pakai Vespa. Nah, Boleh tanya sedikit Bu ya? Iya. Kalau akhir-akhir ini, contohnya KKN yang barusan terjadi di Ketoyan, kira-kira pada nginep di rumah siapa sih Bu? Ya, ini kan karena sekarang ini setelah saya ini megang, saya taruh di warga yang rumahnya kosong Pak. Kalau zaman dulu memang di rumah berangkat Pak Dus atau Pak Kepala Desa. Sebagai poskonya orang KKN. Ya, KKN. Dan kira-kira tahun 83-an masih seperti itu Bu ya? Iya, masih seperti itu. Tahun 90-an saja masih di rumah Pak. Para perangkat. Perangkat. Oh iya. Kan saudara ibu kan sudah Pak, kan saudara ibu pada saat 83 masih lurahnya desanya masih saudara ibu ya. Iya Pak. Pak dia. Pak Jentu itu. Pak Pak Jentu Jentu masih itu saudara kan ibu. kepala desa 32 tahun. Oh iya. Berarti Kepala desa 32 tahun. Iya. Berarti Iya, itu kan dulu presidennya Pak Harto. Iya betul. Jadi kepala desanya nggak berubah selama itu Bu? Iya. Sama Pak Harto. Iya, Berarti pasti dong ibu karena masih dekat dengan kepala desa pada tahun 83 siapa-siapa yang KKN di situ pasti ingat dong Bu. Saya. Iya pasti ingat karena saudara. Kan saya itu kerja di Boyolali Pak, pagi Oh. berangkat, sore pulang, iya nggak tahu. Karena jujur saja ibu saya tuh dari SMP sudah di Boyolali. Jadi kalau ditanya itu kan cuma menurut Mendengar-dengar. cerita dari orang-orang. Oh, berarti kita cerita ibu Tidak tahu langsung. Iya, tidak tahu langsung Pak. Ibu sejak SMP di Kota Boyolali ya. SMP sampai SMA tidak tinggal di Ini ya, sini. ini mungkin saya yang lebih muda bisa menjelaskan karena saya sempat mengikuti berita viral itu di Twitter bahwa Pak Jokowi itu KKN di Desa Ketoyan. Kita kan juga orang baru juga tidak tahu apakah memang Pak Jokowi itu di Ketoyan atau tidak kan juga tidak tahu lah. Ibu saya jujur ya tidak tahu, tahunya ya dari omongan orang dari orang ke orang Ya katanya. Iya. Katanya gitu. Nanti saya takutnya apa ibu saya. Ya, itu kan anak saya nanti kan ibunya takut kejeglong gitu. Iya, karena saya juga Saya kan mengutarakan apa adanya ya Pak. Makanya saya Ini tidak bisa kita ambil karena tidak pernah Tahu secara langsung. tidak pernah tinggal SMP. di Boyolali, kota. Saya itu SMP-nya di SMP Negeri 2 Boyolali. Ngekos di sana terus lanjut di Semea Boyolali yang sekarang SMK 1 Negeri itu di sana juga ngekos, lanjut kerja di PKPN juga di Kalau tinggal di sini di desa ini kalau tinggal cuma mau karena waktu tua kerja kan laju itu kalau masa zaman 98 itu juga nggak di sini kayak gitu, paling pulangnya seminggu sekali. Jadi kepastian bahwa Pak Jokowi itu KKN di sini tahun 83 secara pasti ibu nggak tahu. Belum Pak. Hanya dengar. itu kebetulan kok Pak Timo Uri pernah mengantar gitu. Itu kan dari cerita dari Kaur kan fotokopi mungkin diceritain kayak gini, mungkin terus diceritain ke ibu. Maaf Bu, tanya kalau kita KKN kan Bu menginap dan tinggal ya Bu. Iya. Kalau yang katanya Pak tadi menceritakan tadi itu mereka yang KKN tinggal di mana Pak Bu ya menginapnya? Poskonya Iya saat itu. Di rumah Pak Jentu ya Pak Kepala Desa tadi. Oh sudah meninggal.
sudah meninggal ya? Sudah meninggal. Rumahnya masih. Oh masih. Kosong Pak. Oh. Ya sekarang kan Pak Jendu. Almarhum. Anak-anaknya sudah nggak ada. Anaknya sudah mencar di Boyolali. Oh. Itu rumahnya kosong. Jadi kemungkinan kalau emang betul Pak Jokowi pernah KKN, tinggalnya di kepala desa yang terdahulu yang sekarang sudah almarhum. Kemungkinannya itu. Dan sekarang rumahnya kosong. Kosong. Ya. Gitu. Dan jadi kepala desa selama 30 lebih ya. 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun menjabat kepala desa. Desa Ketoya. Mungkin aparat kelurahan waktu tahun segitu mungkin Ibu yang perso sekarang yang masih. Saya tanya gini Pak. Saya tanya Pak, selama penyan tahun 83 sudah ada di situ sampun Bu, tapi tidak tahu. Karena itu kan cuma kasih pemerintah, bukannya jadi kan yang ngurusi apa KKN itu biasanya kadus dan kepala desa. Dan program-program kan langsung KKN sendiri yang terjun ke masyarakat. Dan dulu kan biasanya bikin rumah kepala desa itu dikasih plang, ditaruh di depan, terus sekdes juga dikasih plang. Oh yang bikin KKN itu ya? Iya, KKN iya. Kalau misalnya Bu, kalau kadus yang saat itu jadi kadus ya, saat ini yang masih syuting ada? Masih, tapi nggak ingat Pak, karena udah usianya udah sepuh, kayak Pak Mas Kardi, kakak saya ipar kan kadus. Kalau nanti kata nyuwun sewu, kadus saya itu kan punya riwayat penyakit, nanti takutnya kalau keliru ngomongnya. Oh, Terus kan kalau Ibu tadi kan sudah dengar katanya kan Pak Jokowi itu KKN di sini. Tapi sepengetahuan Ibu mawon, selama Ibu ada di Ketoyan, itu yang saya apakah Pak Jokowi itu pernah tindak Ketoyan? Selama jadi presiden ya? Belum pernah. Belum. Ya padahal kalau saya kan dulu KKN Bu. Logalingan desa KKN saya itu di Sayegan, di Jogja, di perbatasan Magelang. Nah kalau seandainya saya jadi pejabat ya tak datengin. Tetap tak datengin. Karena disitulah dulu saya pernah belajar bersama masyarakatnya. Ya mungkin kalau karena sudah lama ya Pak, mungkin ya yang didatangi itu yang sudah kenal-kenal gitu. Biasanya kalau saya itu pernah sih datangi KKN kalau tapi ya lainnya kan ya enggak. Seperti KKN ini kan ada yang kasih kenang-kenangan ada 3 kenang-kenangan. Nggih, matur suwun Bu informasinya. Nyuwun ngapunten nggih Mbak, kerepotin. Nggih. Memesan apa yang itu jangan dikurang-kurangi, jangan nggih. Niki kan live langsung. Jadi kita live-kan langsung supaya masyarakat oh iya bener. Ternyata dari Sentana TV itu cross-check langsung ke Ketoyan. Oh ternyata katanya seperti ini. Biar dari sini ya juga tidak menambah-nambah betul. Betul, makanya tadi saya dari Pak Camat ya live, terus dari Buluran ya live. Saya tidak akan mengedit, ngoten nggih. Ada orang itu yang mengedit. Itu yang saya diedit itu. Kalau ini kita mana? Saya dulu pernah ditelepon sama Pak siapa dari Jakarta, menanyakan tentang Pak Jokowi. KKN. Iya. Nah teman-teman ya saya tanya, ini ada berita dari Jakarta Pak Jokowi. Yang adik-adik saya yang nggak tahu berangkat itu nggak tahu karena saya paling tua di kantor desa itu Pak.
Karena saya juga takutnya itu. Ya, kalau permisi Bu, mau tanya, kalau Pak Cariknya masih Pak Cariknya waktu itu bapak saya meninggal tahun 86 lah. Oh, Jadi, begitu Bapak ya Bu. Sunarto dulu, Bapak kepala desanya Pak Jentu. Oh. Tahun 83. Ya, Pak Senjung pun almarhum. Pun sepuh. Iya, Sayang berkasnya tidak ada lagi ya Bu tidak ya. ada Pak. Oh. Oke. Saya rasa pun ngonten mawon kita pun ganggu nyun ngapunten Mbak Lurah. Matur nuwun sambutane. Ini teman-teman dari Jakarta, Bang Rismon, Bung Mike, dan Pak Taufik. Terima kasih kru. Ini tadi dari Solo, di Pengadilan Negeri Solo ke Wonosegoro, ketemu Pak Camat, terakhir ke Ibu. Ya mudah-mudahan Ibu sehat selalu, Mbaknya sehat selalu, sukses selalu nih. Nggih. Lepaskan dari Nggih, amin amin. atau Nggih. tidak saya nggak tahu Pak. Nggih, nggih. Kita hanya mengungkap sebuah yang tidak hoax, Bu, supaya masyarakat juga paham bahwa kita ini tidak mengedit, tidak mengada-ada. Memang adanya seperti ini, kita informasikan ke masyarakat seperti ini. Nggih, betul. Gitu. Jadi matur suwun, ngoten mawon kita mohon diri nyun pamit. Enten salah nyun ngapunten niki. Makasih. Enggak tahu. Nggih, diabadikan. Nggih, sekarang sama Bu Lurah. Makasih. Dambari, kali baik. Sama Ibu Maman saya. Oke, pasti mun foto nih. Sama Bu Lurah. Nggih, ini. Ayo rame-rame. Ya, rame-rame Bu Lurah. Saya fotokan Maman bisa. Nggih, nggih. Nah. Soalnya mumpung momennya besok nggak ketemu lagi. Ayo Bang semua. Ayo Pak. Bang Mike, aku pinggir aja. Iya. Maaf ya kalau tiba-tiba nggak datang. Ini Mbak. Sini Sekalian Ibu. Nah ini. Ayo, Bu. Ayo. Dia mau bawa ayam itu saya. Sini, Ibu Rismon. Letakkan aja itu situ dulu. Ayo kita foto dulu lah. Sama-sama dekat. Agak situ, agak situ. Nah, situ ya. Nah, gitu. 1, 2. Iya, Bu. Oke. Oke, matur suwun. Oh ya. Oh, satu lagi. Oh, satu lagi. Itu sudah sedikit situ. Oh ya. Oh ini nih. Yang ini juga Yang ini Mbak, dua Mbak. Biar Bang Suroto juga kelihatan. 1, 2. Oke. 1, 2. Oke. Terima kasih, Bu. Bareng dulu ya, Bu. Bareng dulu nih. Sehat selalu. Terima kasih Mbak. Mbak sehat selalu nggih, Mbak nggih. Ngapunten ganggu. Itu Pak, jangan sampai tinggal. Oh ya, ini punya siapa ya? Pak Pak Michael. Wonosegoro. Iya, kayaknya jawabannya sama ya, berkas hilang dan ya, jadi karena sudah almarhum kepala desanya, jadi ya berdasarkan kesaksian ya katanya ya. Adalah harusnya kalau
Taufik? Kok nggak ada? Cari-cari. Istirahat mungkin. Lah itu harus guru deh. Enggak. Sayang sekali ya bahwa dari informasi dari kepala desanya tidak ada informasi ya, katanya padahal tidur di tempat orang tuanya ya, karena orang tuanya dulu yang jadi kepala desa katanya. Saya rasa sudah nggak perlu ke Wonosegoro ya. Iyalah kayaknya langsung aja lah. Kira-kira piye? Nggak usah lah. Apa kita mau mencari si tukang fotokopi itu? Perlu nggak, Pak? Nggak usah lah ya. Si tukang fotokopi itu gimana? Jadi katanya pernah membawa. Kalau itu harus siapkan pertanyaan. Hah? Kalau itu harus siapkan pertanyaan. Karena hanya katanya, Le. Hanya informasinya hanya katanya. Ada dokumen. Padahal kan harusnya kalau saya ya pas KKN itu bukan hanya tempat saya nginap kan Pak Cari. Anaknya Pak Cari pun tahu. Ibu ini kan katanya Ibu Lurah ini adalah orang tuanya adalah kepala desa. Ya. Nah harusnya ibu ini ngerti, kenal minimal. Harusnya karena ibu ini kan kepala desa yang orang tuanya kepala desa dulu dan usianya sudah 20-an zaman itu. Kalau gitu kita balik ke Solo dan mencari tempat lah ya. Oke lah. Untuk duduk-duduk. Oke, untuk nongkrong ya. Oke. Nanti kita bahas dari itu. Oke. Balik ke Solo. Ya. Gimana Bang? Kafe yang santai, duduk.